Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita kembali lagi bersama Miss Nila dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan ke-10. Oke, pada pertemuan ke-10 ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 kita masih membahas materi hikayat, yaitu bagian kedua. Pertama, Miss akan menyebutkan contoh dari hikayat. Miss ambil di sini judulnya Hikayat Si Miskin. Cerita Hikayat Si Miskin ini bermula dari karena sumpah Batra Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Jadi yang tadinya seorang raja karena ada sumpah dari Batra Indra, dibuanglah raja dan permaisurinya ini keluar istana dan hiduplah menjadi si miskin, dikenal dengan si miskin. Si miskin laki bini ini dengan rupa kainnya seperti dimamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Tapi kemana-mana mereka pergi selalu diburu dan diusir, bahkan dianiaya. Ya, sepanjang perjalanan menangislah si miskin itu berdua, suami dan istri, dengan sangat lapar dan dahaganya. Walau malam tidur di hutan, siangnya berjalan lagi mencari rezeki. Demikian seterusnya. Setelah itu datanglah sebuah ketika istri dari pasangan suami istri ini mengandung. Dia ingin makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya. Tapi dengan kasih sayangnya, akhirnya dengan mengemis di depan sang raja, suaminya pun bermohon untuk meminta mangga tersebut kepada sang raja. Setelah itu lahirlah buah hati mereka yang pertama yang diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesukaran atau kesulitan. Diasuh mereka lah dengan penuh kasih sayang si Marakarma ini. Suatu ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak, ini disebut rumah nih sebagai tempat tinggal, didapatnya lah sebuah tajau. Ini kayak harta karun gitu, beri kotak yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja atau dipakai sampai ke anak cucunya. Dengan takdir Allah itulah berdiri di situ sebuah kerajaan yang megah, yang komplit dengan perlengkapannya. Si miskin ini, si suami istri ini lalu berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratnadewi. Dengan negerinya diberi nama Puspasari. Setelah kerajaan itu tidak lama berdiri, lahir juga anak kedua mereka perempuan yang diberi nama Nila Kesuma. Jadi anaknya sudah sepasang, Marakarma dan Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa menjadi raja yang adil dan pemurah, sehingga kerajaan Puspasari itu menjadi megah, ya, dan membuat iri si Maharaja Indradewa yang mengusir mereka tadi di negeri Antah Berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah itu, diutuslah seorang ahli nujum, kalau sekarang kita dibilang peramal, ke tempat kerajaan Puspasari tersebut. Disebutkanlah oleh para ahli nujum itu bahwa Marakarma dan Nila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Karena pada zaman ini ahli nujum itu sangat dipercaya, jadi percayalah kedua orang tuanya dan diusirlah. Sebenarnya bukan diusir, dikeluarkanlah
kedua anaknya itu dari istana dengan berat hati dan amat terharu. Disuruh pergi dari istana selama-lamanya. Tidak lama kemudian, sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasaria hancur lagi, musnah terbakar, dan kedua orang tuanya menjadi jatuh miskin lagi. Setelah itu, singkat kata, terpisahlah Marakarma dan Nilakusuma. Setelah dibuang ini terpisah. Yang satu terbuang ke laut, yang satu dibuang ke hutan. Tapi nasib berkata lain, ya. Akan nasib Marakarma di lautan itu, pertama dia hanyut di lautan dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Khairani, anak raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Khairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya lah Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Marakarma dan Cahaya Khairani berusaha lari dari tempat raksasa itu dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nakoda kapal itu kepada Cahaya Khairani, maka didorongnya lah Marakarma ke laut lagi, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju Palinggam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu, dan selamatlah Marakarma tadi. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak menggubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenal oleh Cahaya Khairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Berarti Marakarma dan Cahaya Khairani sudah menikah. Selanjutnya, cerita singkatnya, si Marakarma ini mempunyai ilmu. Jadi selanjutnya, karena cerita nenek Kebayan mengenai putra raja Mengindarasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin, itulah si Nilakumala, adik si Marakarma. Berjumpalah lagi kedua kakak beradik tersebut, bersatulah dan kemudian mencari orang tua mereka kembali. Dengan ilmu yang dimiliki Marakarma tersebut, mereka bangunlah lagi istana, dan akhirnya terbangunlah kembali kerajaan Puspasari dengan kemakmurannya, dan kerajaan antah berantah tadi yang membelah keluarga mereka hancur, dikuasai oleh si Marakarma. Jadi seperti itulah hikayat si miskin yang akhirnya endingnya menjadi happy ending, bertemu kembali dengan kedua anaknya dan mendapatkan kembali tahtanya. Dari singkat hikayat tersebut, disinilah kita akan mengungkapkan kembali isi hikayat. Pertama, kita ringkas isi hikayat dan menyampaikan isi hikayat tersebut. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Jadi pertama kita lihat dulu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. Pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan seksama, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Ya, boleh kalian ungkapkan dengan bahasa sendiri, tapi menggambarkan karangan aslinya, jangan lari dari
karangan aslinya. Selanjutnya, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja, jangan ditulis semua. Yang terakhir, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Selanjutnya, langkah menyampaikan isi hikayat. Pertama, membaca hikayat dengan seksama, langkahnya dengan tadi ya. Terus, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Selanjutnya, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Serta yang terakhir, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Jadi kalian bisa coba dengan cara-cara berikut ini. Kalian ringkaslah isi dari hikayat si miskin tadi sebelum kita masuk ke tugas yang Miss berikan nanti. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar learning kita. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.